Selamat pagi anak-anak semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti belajar daring. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana awal penjajahan Belanda di Indonesia sejak didirikannya VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Setelah Belanda mendirikan VOC di Indonesia, bangsa Indonesia makin menderita ketika Den Delft berkuasa pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Den Delft mengupayakan kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan culture stelsel ataupun tanam paksa. Peraturan tanam paksa ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa ini mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk menanami sebagian dari sawah ataupun ladang mereka dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa ini menyebabkan rakyat diperas bukan hanya dari tenaga, melainkan juga dari kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat Indonesia yang jatuh miskin. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan seperti Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan oleh perjuangan yang masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia ini menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Di antaranya ada Baron van Heuvel, Edward Dowles Docker, dan Mr. van Deventer. Nah, Edward Dowles Docker ini terkenal dengan seorang yang suka menulis buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860, di mana di dalam bukunya ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Politik balas budi ini terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, atas desakan berbagai pihak itu, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Nah, politik balas budi ini bukan untuk kepentingan Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda sendiri. Contohnya, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia yang saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya
selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional.